Apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid haid selain doa pagi dan sore? Ya. Apa saja yang tidak dibolehkan itu hanya sholat, puasa, menyentuh fisik Al-Quran, kan gitu. Yang lain boleh, zikir, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, sedekah, banyak, mendengar ceramah, banyak sekali. Jadi yang ditinggalkan cuma yang dilarang saja, yang tidak dilarang kerjakan. Kan itu. Apa hukumnya mendengarkan puisi? Kalau misalnya sesuatu yang positif, baik-baik saja isinya, puisi kan bisa juga dikatakan syair ya. Itu boleh-boleh saja. Nabi SAW punya seorang penyair namanya Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini memang selalu membela Nabi SAW dengan syair-syairnya. Kalau ada yang menyerang Nabi, maka dia juga membalas, gitu kan. Itu setahu saya boleh saja selama memang hal-hal positif lah, syair, puisi yang sifatnya memang masih positif, tidak ada kata-kata haram, silahkan. Tapi saran saya sibukkan diri dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, itu 10, setiap huruf 10 pahala, gitu kan, itu lebih baik. Apakah Yazid bin Muawiyah adalah orang saleh dan bagaimana kita menempatkan beliau dalam Islam? Kalau dikatakan orang saleh, saya tidak tahu secara pribadi, tapi cukup banyak diantara ulama yang memuji dan ada juga ulama yang menyalahkan. Jadi dia ada kesalahan, ada yang salah, ada yang benar. Ya, ada yang salah, ada yang benar dari diri beliau. Dan ini sebagai manusia biasa, Tapi yang jelas dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, pasukan yang menyerang Konstantinopel, gitu kan, diampuni. Dan di zaman Yazid ini ada pasukan menyerang Konstantinopel, dan di pasukannya dialah meninggal Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi yang mulia, gitu kan, yang memang kuburannya yang dia minta pada saat dia mati dikubur di gerbangnya ya Konstantinopel, itu di pasukannya Yazid. Dan dia mewasiatkan kepada Yazid, kalau saya meninggal jangan kubur saya kecuali di dekat pintu gerbangnya Konstantinopel. Itu yang saya tahu. Kalau masalah kekurangan Allahu alam, saya lebih cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pada saat ditanya tentang apa yang anda jawab, apa pendapat anda tentang yang terjadi di antara Muawiyah sama Ali, antara Ali dengan Aisyah, maka beliau ini adalah turunan Nabi SAW. Imam Syafi'i masyhur rahimahullah, dan beliau mengatakan, saran saya kamu membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat, itu umat yang telah berlalu, kata Allah, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan apa yang mereka sudah lakukan. Kalau mereka berbuat baik dapat pahala, kalau mereka berbuat sudah dihukum sekarang. Kalau mereka berbuat buruk mereka sudah dihukum. Walakum ma kasabtum, kalian juga akan dituntut terhadap apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, janganlah kalian tanya-tanya lagi apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Orang yang sudah berlalu sudahlah, gitu kan. Insya Allah jasa dia dalam Islam Allah sudah balas, kalau ada keburukannya Allah sudah hukum. Lebih baik kita memikirkan bagaimana umat ini ke depan. Itu yang saya sarankan, daripada kita mengorek-ngorek masa lalu sejarah Islam. Kita ambil positif dan kita meninggalkan yang negatifnya. Di kantor Anas setiap selesai sholat asar ada pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, sementara masih ada jamaah yang masbuk. Apakah boleh Ustaz kami membaca hadis tersebut sementara jamaah terus berdatangan dan sholat? Kalau memang dianggap itu penting, darurat, maka boleh-boleh saja setahu saya. Allahu a'lam. Setahu saya boleh-boleh saja, dan saya saran saya supaya kalau bisa ya, seperti masjid kita ini atau tempat-tempat yang lain, kalau ada taklim seperti ini, mungkin teman-teman panitia bisa memberikan teman-teman kita yang terlambat tempat ya, mungkin di sisi masjid dikasih karpet khusus ditulis untuk orang yang masbuk, sehingga mereka tidak terganggu, juga jemaah taklim tidak terganggu kan. Itu lebih positif dan lebih di tengah ya, lebih adil istilahnya. Daripada di sini saya teriak-teriak, nah sana juga imamnya juga baca ayat yang keras, akhirnya seperti orang yang berantem, gitu. Jadi lebih baik diatur seperti itu. Kalau antum melihat membaca Riyadhus Shalihin ini penting, karena itu adalah ilmu, dan kalau tidak seperti itu maka mungkin orang-orang tidak akan menuntut ilmu, maka boleh dibacakan, tidak ada masalah, gitu kan. Dan saya sarankan orang-orang yang terlambat masbuk sholat, coba cari sisi masjid yang tidak mengganggu orang, karena kalau kita masuk dalam masjid, misal akhirnya nyerobot ke orang-orang yang masih duduk berzikir, mungkin mereka masih berzikir, mereka masih mengejar fadilah doa malaikat. Karena orang yang tidak berdiri dari musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, malaikat kan terus mendoakan dia. Makanya ada orang duduk menunggu berzikir. Orang yang masbuk harus mengerti, karena dia terlambat ya dia cari tempat, posisi yang mungkin lebih
tidak mengganggu dia dan tidak mengganggu jemaah yang lain. Ini saran saya, Allahu a'lam. Apa perbedaan antara qat'i sama dhanni? Qat'i itu sesuatu yang sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Kalau dhanni masih perkiraan, gitu kan? Ayat-ayat qat'i sesuatu yang berbicara langsung to the point kepada hukum. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Qat'i, jelas. Enggak ada sesuatu yang perlu diragukan di situ, gitu kan? Kalau dhanni ini sesuatu yang sifatnya masih berbicara global, ya. Sifatnya berbicara global, yang sifatnya itu masih berbicara tentang sesuatu yang kemungkinan maknanya begini, kemungkinan maknanya begini. Misal, pada saat disebutkan aula mastumun nisa dalam surah Al-Maidah ayat 6, atau kalian melamas wanita kalian. Ini yang menyebab ulama mengatakan secara makna ini dhanni, gitu kan? Orang masih ini menyentuh biasakah batal wudu atau menyentuh dengan syahwat? Maka Imam Syafi'i mengatakan menyentuh wanita yang boleh dinikahi termasuk istri walaupun sudah jadi istri, syahwat atau tidak batal wudunya karena Allah bilang aw lamassumun nisa. Kemudian kalau jumhur ulama mengatakan tidak, harus dengan syahwat baru batal karena kata-kata lams di sini itu harus dengan syahwat, ya, harus dengan syahwat. Dan ini Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan hal tersebut, dikuatkan dengan hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mencium Aisyah dan menjadi imam sementara tidak berwudu, gitu kan? Jadi seperti itu memahaminya. Dan apa perbedaan antara taklid dengan ta'assub? Sebenarnya secara makna mendekat. Kalau taklid itu mencontohi dengan dasar, kalau ta'assub mencontohi tanpa dasar. Itu maknanya. Kalau taklid itu ada orang nih jalankan sunnah, kita ikutin, kita tahu dia punya landasan, kita ikutin, maka dikatakan kita mentaklidnya. Kalau ta'assub mencontohi seseorang hanya sekedar melihat tanpa tahu ini ada landasannya atau tidak, jadi fanatisme buta, itu kalau ta'assub. Kalau taklid itu dia mengikuti dengan mengetahui ini ada landasan. Itu kurang lebih perbedaan dasarnya. Masya Allah, 8-9 pertanyaan. Tanya satu, akhi, ukhti, 1-2 gitu. Apa ada ilmu kias dalam dalil Al-Quran dan hadis? Apa yang dimaksud dengan kias? Kias itu sebenarnya perumpamaan, gitu kan? Perumpamaan yang diambil dari ayat atau hadis Nabi SAW. Jadi dikiaskan, ya, dikiaskan. Jadi seperti diperumpamakan, ya, dihubungkan. Seperti misalnya pengharaman rokok, gitu kan? Karena banyaknya mudaratnya dikiaskan dari pengharaman khamr, ya. Diambil dari ayat-ayat yang mengharamkan minuman keras. Karena nggak ada rokok disebut dalam Al-Quran. Tapi dilihat ternyata khamr diharamkan karena kenapa? Mudaratnya lebih baik daripada manfaatnya. Maka dikiaskanlah pengharaman rokok ke khamr itu. Seperti itu. Jadi pengkiasan maksudnya adalah pengambilan hukum yang diperumpamaan dengan hukum yang sudah jelas. Dalam kondisi seperti apakah istri saya boleh pergi safar tanpa ada mahram? Tentu kalau antum bisa temenin, gitu kan? Ditemenin istri itu. Kecuali darurat sekali. Dan ini harus keluar kota, safar, jarak safar. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat, saya sudah pernah jelaskan persisian ulama dalam masalah ini. Hadisnya adalah tidak layak bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir safar, perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Kalimat sehari semalamnya dipresisikan oleh para ulama nih. Sehari semalam ini apa yang dimaksud? Apakah sehari semalam tolok ukurnya hari di zaman Nabi SAW atau sehari semalam itu memang lafadz letterletnya 24 jam itu, gitu kan? Nah, pendapat pertama mengatakan ini harus dilihat dari zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW misalnya Mekah sama Madinah jaraknya 3 hari perjalanan kuda, gitu kan? Nah, kalau 400 kilo dibagi 3 hari berarti sekitar 130 kiloan. Berarti kalau dalam pendapat ini dikatakan jarak 130 kilo sudah tidak boleh wanita safar tanpa mahram, kan itu. Pendapat kedua mengatakan tidak, kita berpegang pada lafadznya sehari semalam, tidak dilihat lagi jarak jauhnya. Sehari semalam, apakah perjalanannya sehari semalam atau tidak, gitu. Dan yang dimaksud dibutuhkan mahram adalah perjalanannya, tiba di lokasi sudah tidak butuh mahram lagi. Jakarta Surabaya butuh mahram, misalnya ya perjalanannya. Tiba Surabaya sudah nggak butuh mahram, suaminya udah boleh kembali.
Sudah sampai pada tujuan, jadi perjalanan yang dimaksud gitu kan. Nah ini kita lihat sekarang kecenderungan kita melihat di mana ini secara ilmiah. Seperti sekarang misalnya, ulama fikih sepakat mengatakan wanita disuruh ada mahramnya pada saat safar itu karena keamanan, gitu kan? Takut diganggu. Zaman sekarang dan berapa hari lagi ini akan diresmikan oleh kerajaan Saudi perjalanan Madinah Mekah dengan kereta api baru 90 menit. Yang dulu orang tempuh 6 jam pakai bus. Sekarang sudah lebih canggih 90 menit. Bukan mustahil 10-20 tahun ke depan itu mungkin cuma setengah jam. Bukan mustahil. Sebab kemarin kerajaan Saudi sempat negosiasi sama Jepang. Salah satu kereta yang sempat ditawar itu ada buatan Jepang yang terbaru 400 kilo 20 menit. Sama dengan pesawat kecepatannya. Itu bukan mustahil 10-20 tahun lagi dipakai gitu kan. Berarti jarak yang dulunya dari zaman Nabi SAW 3 hari 3 malam ditempuh dalam 20 menit nanti itu. Apakah perempuan butuh mahram? Nah di sini memahami fikihnya. Bagaimana kita jeli dalam menangkap ini. Dilihat jalur keamanan aman gak dia? Sekarang perempuan safar dari Jakarta ke Surabaya di pesawat. Aman gak dia di pesawat? Menurut saya aman. Saya pribadi melihat aman. Kalau ada yang ganggu satu pesawat keroyokin gitu kan. Nggak mungkin. Atau ada yang ganggu dia di sebelahnya, dia tinggal bilang sama pramugara atau pramugaranya langsung diamankan tuh, gitu kan? Nggak mungkin. Orang tidak mungkin mengganggu. Berarti keamanan ada. Tinggal dilihat jaraknya sehari semalam nggak kurang ya sudah. Berarti masuk dalam pendapat kedua membolehkan. Tapi di sini tentu kita saling menghormati pendapat ya. Saya sudah bilang tradisi saya dalam pengajian, saya coba mengangkat kalau ada khilaf di antara ulama supaya lebih difahamin. Karena bukan mustahil berapa kali banyak ditemukan fatwa yang keluar dalam fikih itu ternyata 10-20 tahun lagi berubah gitu kan, malah sefaham dengan yang pernah dia selisihi 20 tahun yang lalu, karena ternyata dengan berkembangnya zaman ternyata ini yang lebih cocok gitu kan. Sering kali begitu. Maka kita jangan buru-buru untuk menyalahkan pendapat yang ada selama ada dalil, karena ini dalilnya satu nih, dalilnya hadis tadi sehari semalam tanpa mahram kan gitu, itu dalilnya yang dibahaskan. Ketika niat kurban seekor kambing hanya untuk satu jiwa atau bisa untuk satu keluarga, tentu lebih afdal satu jiwa, lebih afdal itu, lebih baik. Bahkan dianjurkan setiap orang satu orang bisa berkurban lebih dari satu ekor, ya. Bisa lebih dari satu ekor. Masya Allah. Mulai sekarang pertanyaan 1 atau 2 saja ya. Masalah multi level, saya nggak jawab lagi nih, sudah sering saya jawab. Syubhat dijauhi, itu saja saya bilang. Nggak usah lah, lebih baik cari yang lain, gitu kan? Cari sumber yang lain. Saya ini pernah praktisi multi level itu lebih dari 15 tahun. Praktisi, saya sampai menjadi penasihat syariahnya, saya sampai luar biasa lah. Saya nggak usah sebutin. Banyak yang dulu mengajak saya jadi dewan syariah, mengatasnamakan syariah gitu. Itu setelah saya telusurin semua ini berbahaya sekali, dekat sekali dengan bab gharar itu, merugikan pihak, uang pendaftaran yang hangus, kemudian bonus yang hangus, janji-janji yang cuma diimingkan, ini kalau dapat poin tertentu akan dapat mobil, ternyata begitu juga sampai pada poin itu tidak dikasih mobil langsung cash, masih dicicilin, kalau poinnya nggak sampai bulan selanjutnya nggak dapat lagi mobil itu, dan beragam macam hal yang dijanjikan, ini semua masuk dalam bab gharar. Maka saran saya nggak usah. Dan subhanallah, orang yang masuk ke multi level ini, mungkin teman-teman yang bergerak itu akan muncul sebuah motivasi dalam dirinya, merasa bisnis lain kecil semua, bisnisnya yang paling hebat. Sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam ceramah terus. Kalau dia ceramah, bukan ceramah ini ya, maksudnya bisnis, marketingkan terus. Kalau dia ceramah itu sudah berapa banyak orang yang masuk Islam tuh. Ini hanya jual sabun satu, luar biasa sampai jam 2 malam, ini bagaimana nih? Hah? Ini hati-hati, kalau menurut saya lebih baik jangan, dijauhi. Mohon maaf, apa Pak Ustadz? Apa ini? Jadi membuat, saya nggak bisa baca ini. Oh, franchise. Dan bagaimana cara bergabung? Ini off the record. Cara di belakang. Boleh insya Allah. Rencana begitu, tapi belum lagi sementara diprogramkan. Ya. Kalau ada insya Allah saya beritakan, saya nggak pernah pelit. Selalu saya beritain kalau ada yang baru-baru. Bagaimana sikap kita bila imam membaca kunut untuk sholat subuh? Ini sudah berapa kali ditanya. Ikut saja nggak apa-apa insya Allah, niatkan dengan kunut nazilah kan gitu.
Karena orang kunut juga itu khilaf diantara ulama tentang masalah ya boleh atau tidaknya. Karena ada hadis yang dipegangi, karena banyaknya hadis juga itu tidak disalahkan pada saat Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu dikerjakan. Apakah bacaan salam dalam tahiyat itu dialog antara Nabi SAW kepada malaikat? Apakah riwayat ini terjadi pada saat Nabi Isra Mi'raj? Saya nggak tahu nih apa yang dimaksud di sini, saya belum mengerti. Tapi yang jelas bacaan tahiyat sama dengan bacaan-bacaan yang lainnya, itu memang diperintahkan Allah SWT melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibaca. Saat orang Islam atau Muslim pasti semua masuk surga. Bila dosa-dosa yang sudah diazab di neraka, bagaimana dengan Muslim yang mengubah kodratnya seperti waria, gay, lesbi? Apakah mereka setelah masuk neraka akan dimasukkan ke surga juga? Setahu saya iya, akan masuk surga juga insya Allah. Walaupun mereka mengubah ciptaan Allah, berarti dosa besar kan? Selama mereka tidak melakukan perbuatan kufur, itu tidak sampai pada kufur, tapi keluar dari kodratnya, itu perbuatan dosa-dosa besar. Lesbian, homoseksual dan seterusnya ini adalah sama dengan zina, perbuatan dosa besar dihukum. Tapi Allahu alam bagaimana siksaannya nih, luar biasa dahsyatnya, kita nggak tahu. Saya pernah berikan gambaran, ambil korek gas, bakar aja jari sendiri, 5-10 detik sudah memar, 1 menit matang tangan kita. Gimana kalau 1 badan dibakar? Bagaimana kalau 1 hari di akhirat 1000 tahun waktu dunia? Berat, gitu kan? Ya mereka disiksa dulu tentunya. Akan keluar semua orang dari neraka yang dalam hatinya ada tertinggal seperti biji sawi dari la ilaha illallah. Itu hadis sahih. Sampai sebagian ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat penyelamat yang luar biasa.